tawakal hanya kepada Rabb Tuhan satu-satunya. Kita mempersembahkan urusan-urusan dunia kita. Allahumma ya Allah, lindungilah keluarga-keluarga kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di dalam surga yang abadi ya Allah. Karena hanya kepadamu lah kami meminta. Allahumma ya Allah, tidak ada permohonan kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada permohonan kami kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa ba'd. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, petunjuk, rahmat kepada kita sekalian, di mana Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kita mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sanggup menghitungnya satu persatu. Selanjutnya salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari alam kejahiliaan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minadh dhulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi topik pembahasan pada siang hari ini adalah tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Oleh karena orang yang beriman itu terdapat tanda-tanda atau ciri khas yang terdapat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jauh apa itu iman?
Iman itu adalah at-tasdiq bil qalb, keyakinan yang mendalam bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Apa yang diucapkan? Yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang memelihara dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalul jawarih, diamalkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang benar-benar meyakini di dalam hati yang tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, thumma lam yartabu, kemudian tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, kemudian mereka bersungguh-sungguh dengan jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun dalam hatinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang menceritakan tanda-tanda orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, terguncang hatinya. Salah satu contoh ketika disebut nama Allah melalui azan, kita selalu gelisah. Kita tidak merasa tenang kecuali kita menyambut seruan itu. Ketika kita dipanggil ke masjid, kita tidak merasa tenang kecuali kita menyambut sambutan itu. Bergetar jiwanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak tenang jiwanya kecuali memenuhi panggilan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bergetar hati seorang mukmin ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa takut dan penuh harap. Wada'u khaufan wa tama'a. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dalam, sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah sangat keras, sangat dalam kecintaan mereka apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita ataukah belum? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Yang kedua, alladzina, yaitu orang-orang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imanah, bertambah iman mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tutla alaihim ayatuna zadathum imanah, yaitu orang-orang yang beriman yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bertambah iman mereka. Jadi orang yang beriman apabila mendengarkan bacaan Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Bertambah dan bertambah iman mereka. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang akibat maksiat yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, sudah bertambahkah iman yang ada dalam dada-dada kita? Ataukah kita menjadikan Al-Quran sebagai hiasan lemari-lemari kita, dinding-dinding kita, dan kita tidak peduli untuk membaca Al-Quran? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Perlu kita perhatikan bahwasanya satu-satunya kitab yang mulia di sisi Allah adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, jangan kita lalai membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, orang yang beriman itu selalu memperhatikan bacaan Al-Quran mereka. Yang kedua adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman selanjutnya adalah orang-orang yang apabila kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diwajibkan untuk berusaha, diwajibkan kita untuk mencari nafkah, namun yang menentukan banyak dan sedikitnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, hanya kepada Rabb Tuhan satu-satunya kita mempersembahkan urusan-urusan dunia kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman adalah orang-orang yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan urusan-urusan kita. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha mencari nafkah, tetapi yang menentukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan waktu-waktu salat. Dan ciri-ciri dari orang-orang yang tidak mempunyai iman adalah mengabaikan salat mereka.
Karena mengapa? Orang yang beriman itu senantiasa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang beriman itu terdapat waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-firaqu bainal mu'min wal kafir as-salah." Perbedaan letak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbandingannya dengan orang-orang kafir adalah sebagaimana dia memperhatikan waktu-waktu salatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan waktu salatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang terakhir adalah selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang beriman selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka selalu mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin umat ini akan berkembang kalau kita malas berinfak untuk masjid? Bagaimana mungkin umat ini akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sementara kita malas menyumbang di jalan Allah? Bagaimana mungkin Islam ini akan jaya kalau kita mengabaikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bahwasanya bagi mereka derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun wa rizqun karim, kemudian bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mengapa iman kami ketika mendengar engkau berceramah, ketika mendengar engkau membaca hadis, ketika mendengar engkau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, meresap iman kami sampai di dada, tertusuk sampai di hati. Namun ketika kami berada di luar, di perjalanan, di pasar, dan selanjutnya, maka kami tidak merasakan iman yang tadi yang tertusuk dalam dada-dada kami, ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Bakar, kami para rasul dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat, sementara kalian hendaknyalah kalian memperhatikan iman-iman kalian, ya, waktu demi waktu, untuk selalu kalian menjaga iman kalian, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga iman-iman kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa iman kami sedemikian rupa?" Bagaimana lagi dengan kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu, kita senantiasa waktu demi waktu, sesaat demi sesaat, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an tujaddida imanakum fi qulubikum, untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga iman-iman yang ada dalam hati kita. Bukankah kita sekarang berada pada akhir zaman yang mana kita, iman kita digorogoti dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan. Belum lagi dengan media massa, dengan HP, dengan handphone, iman kita sedang digorogoti. Apakah kita masih tinggal diam untuk membiarkan iman kita digorogoti oleh masa ini? Ataukah kita semakin giat beribadah kepada Allah untuk menjaga iman-iman kita? Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ikhtafa ala atharihim wa da'wahum bi da'watihim ila yaumiddin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, hendaknya kita menundukkan mata hati dan mata kepala kita, sejenak mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman-iman kita dari media massa, dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yakini bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami sembah ya Allah. Oleh sebab itu, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah iman kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah iman kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah keturunan-keturunan kami untuk selalu menyembah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami banyak melakukan dosa. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang celaka ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah keluarga-keluarga kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di dalam surga yang abadi ya Allah, karena hanya kepadamu-lah kami meminta. Allahumma ya Allah, tidak ada permohonan kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada permohonan kami kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Bantulah kami, tolonglah iman kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.